menangani masalah ya ada di SMP 273. Itu terkait boleh guru, boleh orang tua, baik sarana prasarana yang boleh ada di sekolah kita ini. Jadi saya mengidentifikasi masalah apa aja gitu ya Pak ya. Siap. Jadi pertanyaan yang pertama itu kan Pak, setelah saya perhatikan itu motivasi pada siswa kita itu kebanyakan menurun Pak. Kira-kira gimana ya Pak ya? Kok bisa sih motivasi anak itu menurun menurut persepsi Bapak gitu? Iya, terima kasih Bu Jun. Kalau menurut persepsi bahkan pengamatan saya, motivasi murid-murid kita menurun akhir-akhir ini memang betul. Nah, tapi setelah saya amati, mungkin ini kita tidak bisa pungkirin dari pandemi yang 2 tahun ya Bu Jun ya. Nah, jadi mereka sudah merasa nyaman belajar di rumah tanpa didampingi oleh gurunya. Lalu orang tua juga mungkin dalam tanda petik kurang peduli Bu Jun. Jadi sehingga setelah onsite atau situasi normal, ya anak-anak sudah terbiasa dengan belajar online. Mungkin itu Bu Jun yang saya amatin. Silakan Bu. Ya Pak ya, benar ya, perubahan yang sedikit membuat mereka keluar dari zona nyaman ya Pak ya. Betul Bu. Oke, lalu sebenarnya dimulai dari motivasi dalam literasi. Kita kan sekolah kita sudah melakukan pembiasaan literasi ya Pak ya. Betul. Setiap hari Selasa, tapi masih menurun minat bacanya mereka gitu Pak. Padahal kita udah di perpustakaan, ada jadwal untuk masuk, tapi masih menurun aja gitu Pak. Bagaimana tuh Pak? Nah, kembali ke situasi pandemi yang 2 tahun itu tidak bisa kita pungkiri. Nah, padahal kita dari pihak guru, pihak sekolah selalu memberikan semangat agar anak-anak itu sadar akan membaca karena buku adalah sumber ilmu. Namun saya sudah pernah survei ke perpustakaan yang ada di sekolah, justru anak-anak kurang berkunjung, walaupun betul kan Bu. Nah, literasi kita sudah mengadakan dengan menumbuhkan minat baca anak, namun masih kurang. Tapi kita sebagai tim guru di sini selalu memberikan semangat buat peserta didik supaya mereka lebih rajin membaca. Karena dengan banyak membaca mungkin lebih banyak dapat ilmunya Bu Jun. Mungkin itu menurut saya. Padahal kita juga udah nambahin sarana ya Pak, ada pojok baca tiap Betul. lantai. Iya, pojok baca setiap lantai. Justru yang di dekat kantin kita bikin pojok baca sekalian bentuk gazebo. Sambil mereka makan minum waktu istirahat, terus mereka bisa sambil baca. Tapi kita survei anak-anak masih kurang ya. Itu dari segi baca ya Pak, baca buku, teks gitu Pak. Nah ini kebetulan ada tentang numerasi Pak, itu gitu. Kebetulan Bapak kan guru matematika ya. Betul Bu. Gimana nih Pak? Sedangkan saya sebagai guru IPA juga, kalau sudah memulai pelajaran IPA hitung-hitungan ada rumus-rumus, mereka langsung menyerah gitu Pak, langsung uring-uringan gitu ya Pak. Jadi memang salah satu yang saya angkat permasalahannya adalah rendahnya minat siswa dalam hal berhitung, rumus-rumus, pengukuran. Gimana tuh Pak? Iya, makasih Bu Jun. Memang saya sebagai pengajar matematika dengan tim MGNP memang sangat kita sayangkan. Tapi kita tidak bisa mencari kambing hitam. Mungkin di mana ini mungkin jenjang SD-nya gurunya kurang pendekatan, tapi kita tidak perlu ke situ. Namun kita tim dari matematika selalu berusaha menemukan metode supaya anak-anak mengerti. Namun kalau dari dasarnya anak-anak kurang kuat ilmunya, terbawa. Namun kami tim dari guru matematika di sekolah ini tidak pernah putus asa. Bagaimana approach-nya, pendekatannya supaya anak-anak itu mengerti operasi yang ada di matematika, perkalian, pembagian, penjumlahan, dan pengurangan.
dengan pendekatan apapun itu kami tempuh supaya anak-anak cinta matematika. Karena ada di satu buku, udah tahun gak enak nih Bu Jun, bahwa math is queen of science. Wah. Matematika itu adalah ratu dari ilmu-ilmu sains lainnya. Seperti Bu Jun kan ngajar fisika, pasti basicnya matematika dong Bu, ya kan? Mungkin nanti mereka setelah masuk jenjang SMA, ketemu dengan kimia, fisika. Nah, basicnya itu matematika. Makanya kita selalu berusaha kepada murid kita di sini supaya mereka selalu cinta matematika. Mungkin itu yang kami ajarkan, betul. Bagus sekali tuh ya Pak, Queen of Mathematics. Ya, Queen. Semua berasa. Math is queen of science. Matematika adalah ratu dari segala ilmu sains. Gitu. Semoga anak-anak kita bisa melihat perjuangan kita juga ya Pak. Betul, untuk Bu. proses mereka juga mencintai pelajaran itu ya Pak ya. Iya, betul. Baik Pak. Nah, kalau ini masuk ke dalam kesulitan dalam hal siswa belajar Pak. Jadi salah satu yang saya ambil itu adalah gaya belajar siswa yang beragam dan heterogen, sehingga kita membuat mengelompokkan bagaimana berdiferensiasi mereka pada gaya belajar masing-masing gitu ya Pak, supaya tidak heterogen. Nah itu memang salah satu kesulitan yang kita rasakan ya Pak. Betul. Dalam hal mengajar di kelas gitu, karena mereka beragam gitu. Jadi sangat perlu sekali gitu ya Pak. Jadi gimana kalau Bapak sendiri melihat, apalagi Bapak pengajar praktikan dari sekolah lain, Bapak udah bisa melihat, membandingkan juga, ada juga yang boleh kita ambil contoh dari luar gitu Pak. Benar gak sih Pak, gaya belajar ini ada pengaruhnya di sekolah kita gitu Pak? Iya, betul Bu Jin. Nah, setelah adanya kurikulum Merdeka dan saya pengajar praktek, di bawah bimbingan saya ada 7 orang CGP. Dan mereka udah menerapkan RPP yang berdiferensiasi, yaitu ada PSE-nya, KSE-nya. Nah, waktu saya mengadakan observasi kelas, CGP yang saya bina itu mereka sudah mengadakan gaya belajar. Ada gaya belajar yang visual ya Bu, lalu apalagi Bu kinetik, audio visual. Nah, namun dari beberapa jenis sekolah yang saya CGP saya itu ada salah satu sekolah swasta yang bagus. Mereka tahu gaya belajar mereka itu karena sudah diadakan tes bakat dan minat Bu. Nah, namun di sekolah yang sebagian CGP, gurunya hanya memberikan instruksi, anak-anak yang gaya belajar kinestetik siapa tunjuk tangan, lalu dikelompokkan. Yang belajar gaya audiovisual, anak-anak tunjuk tangan, dikelompokkan. Nah, memang tantangan buat guru itu, karena kita untuk membagikan itu cara atau metode atau approach pendekatan kita aja dengan berbeda-beda gaya belajar peserta didik itu ya agak berbeda sedikit. Nah, tapi itulah kita sebagai guru zaman sekarang, apalagi kurikulum Merdeka yang diajarkan oleh filosofi KHD, kita harus melihat bakat dan minat siswa, dan kita harus upgrade diri kita sebagai guru, harus mengikuti perkembangan anak. Nah, jadi kita memang dituntut untuk gaya belajar itu harus kita tahu supaya pembelajaran itu hidup. Begitu sih Bu Jun menurut saya. Oke, benar ya Pak ya. Iya. Berarti salah satu menjadi proses pembelajaran itu bisa dilihat dari gaya belajar anak ya Pak ya. Iya. Bisa membantu dalam proses pembelajaran, membantu mereka mengembangkan apa yang ada bakat dalam diri mereka ya Pak ya. Betul. Nah, di sekolah kita ini juga kan Pak ada ABK ya Pak ya. Betul. Ada kebutuhan khusus, salah satunya itu baru mulai kelas 7 ini gitu Pak ya. Dan kebetulan kemarin dia masuk bukan melalui jalur inklusi ya Pak ya. Ternyata masuk ke dalam kelas yang normal ya, kita
spesifikkan anak-anak yang kan kita kelompokkan juga nih kelas-kelas kita ya Pak ya, masuk ke dalam kelas yang notabene ya normal lah gitu ya Pak ya. Nah itu ternyata saya dengar-dengar ada kesulitan gimana menangani siswa itu terhadap teman-teman yang normal gitu Pak. Itu gimana tuh Pak? Saya sendiri sih sebagai guru nggak ngajar sih Pak. Cuman saya lihat banyak guru juga ya Pak yang merasa terganggu atau bingung dalam hal menangani itu Pak. Gimana tuh Pak? Iya, saya akan mencoba memberikan sedikit pandangan Bu untuk anak yang berkebutuhan khusus atau inklusi. Nah, kendala di lapangan awal yang saya hadapi, ada orang tua yang tidak fair. Kan namanya orang tua mungkin bujun, tidak mau anaknya dibilang ABK. Padahal itu orang tua dengan tidak terbuka justru membuat murid itu terpuruk. Iya dong, karena orang tua ini mengatakan bahwa anak ini normal supaya bisa masuk di sekolah negeri umum. Nah, lalu kendala yang kita hadapi di sini dengan adanya anak ABK